Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak William. Halo, selamat pagi Pak William. Pagi, Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya? sehat. Baik. Kalau untuk market saat ini seberapa sehat Bapak melihat setelah kenaikan yang cukup signifikan dan kalau nggak salah sudah 12 kali rekor sepanjang tahun 2014? Ya kalau kita lihat market sebenarnya memang kondisinya cukup sudah bisa dibilang untuk rentang 2024 cukup tinggi ya. High rekor tertinggi udah dicapai di 7715 dan ada kemungkinan memang ada sedikit koreksi minor. Hanya mungkin itu lebih ke arah minor, jadi dalam artian ke arah jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang sudah terkonfirm kalau masih posisinya uptrend, kira-kira seperti itu. Posisinya masih uptrend. Jadi dari level saat ini 7670 dan sudah sempat ke 77 begitu ya. Masih ada peluang kenaikan lebih lanjut untuk indeks harga saham gabungan jangka menengah ya Pak. Kalau kita bicara jangka menengah ke panjang, memang posisinya bisa kita lihat uptrend karena kita tahu bahwa lowest di Juni sekitar pertengahan Juni itu di angka sekitaran 6.700-an hingga sekarang memang terlihat uptrend. Sedangkan kalau kita bicara jangka pendek, kemungkinan koreksi minor masih ada. Kemungkinan koreksi minor peluangnya yang terdekat ke level berapa Pak? Kalau kita bicara tekanan, mungkin jika terjadi tekanan yang cukup besar, itu kisaran sekitar 7.300 lebih lah, 7.330-an itu masih ada potensi ke situ. Hanya saja itu lebih ke arah jangka pendek dan sifatnya lebih minor. Kalau kita bicara untuk betul-betul yang jangka sangat pendek, itu kemungkinan untuk tes ke angka sekitar 7.570-an masih terbuka. Baik. Bursa Amerika itu khususnya untuk indeks Dow Jones, indeks utama juga di Bursa Wall Street, kemudian indeks harga saham gabungan dan Eropa juga ini kan rata-rata bergerak di kisaran rekor tertinggi begitu ya. Apakah memang ini adalah bentuk dari apresiasi peluang pemangkasan suku bunga dari The Fed yang kita tahu bahwa kita sudah memasuki bulan September, peluangnya akan seperti apa? Apakah memang karena begitu optimisnya sehingga market global dan IHSG ini terus-terusan rekor atau seperti apa Pak William? Jika kita bicara untuk market global, memang pada kenyataannya banyak sentimen yang cukup mempengaruhi faktor yang mempengaruhi ya salah satunya tentang suku bunga. Namun suku bunga perlu diingat itu adalah kebijakan moneter yang sejatinya biasanya lebih ke arah langkah-langkah terakhir yang dilakukan oleh bank sentral untuk melakukan menjaga kestabilan perekonomian. Namun kalau kita melihat dengan kondisi juga adanya pilpres atau agenda politik di Amerika juga sedikit banyak memberikan harapan baru atau sesuatu yang fresh di market, sehingga itu yang juga menjadi salah satu optimisme yang terlihat di market, kira-kira seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kita waspadai nggak Pak William selain Anda tadi katakan bahwa secara minor ada peluang pelemahan untuk indeks harga saham gabungan nih jangka pendek? Ya kalau kita bicara kenaikan yang sudah terus-menerus, apalagi kalau kita bicara ISG ya dari Agustus awal hingga sekarang dengan titik terendah di bawah 7.000, sekarang udah mencapai kenaikan yang which is kemarin tertinggi di 7.700, kurang lebih sekitar 10% kenaikan. Jadi saya rasa koreksi-koreksi minor pasti kemungkinan besar pasti terjadi. Jadi kalau kita bicara peluang tentu itu yang bisa dimanfaatkan. Walaupun memang kita bicara tetap harus waspada dengan market, namun kalau kita bicara untuk jangka menengah ke panjang seharusnya koreksi minor itu betul-betul peluang yang harus dimanfaatkan. Itu juga seperti yang terjadi halnya yang terjadi dengan saat di awal Agustus. Jadi tentunya itu hal-hal itu yang bisa menjadi momentum bagi investor untuk melakukan akumulasi. Bagaimana dengan peluang di tengah jadwal RUPS juga di pekan ini Pak William?
Ya kalau kita bicara RUPS banyak sekali kan memang agenda-agenda yang dilakukan oleh emiten. Tentunya itu untuk memperbaiki dari kinerja emiten tersebut. Kita juga tahu bahwa kemarin musim pembagian dividen juga menopang pergerakan dari emiten-emiten yang ada di bursa. Jadi saya rasa itu yang menjadi nilai positif atau faktor positif yang bisa menopang pergerakan IHSG. Ada tidak dari RUPS, agenda RUPS yang akan dilangsungkan ini yang menjadi perhatian atau pembagian dividen yang jadi perhatian dari Pak William atau dari Yugen Sekuritas, Pak? Ya kalau saat-saat ini sih sebenarnya lebih bersifat umum ya karena kita tahu bahwa kondisi market lagi begitu tinggi, jadi tentu itu akan menjadi salah satu perhatian khusus yang di mana kita lebih mencermati kondisi pergerakan daripada emiten-emiten yang memang terlihat ada potensi-potensi untuk melakukan pembalikan arah atau yang belum mengalami kenaikan. Tentu itu yang lebih menarik ya Baik, dibandingkan ada dengan peluang faktor-faktor singkat hmm, aja. oke, faktor singkat saja ya. Kalau misalnya informasi terbaru ada ITMG begitu ya, tebar dividen interim Rp1.228 per saham itu setara dengan 70% begitu ya dari laba bersih yang diraih ITMG pada semester 1 2024. Ini Anda melihatnya peluangnya seperti apa sih Pak untuk ITMG sesaat juga atau bagaimana? Ya kalau kita lihat ITMG ya sebenarnya pergerakan ITMG cukup relatif stabil dan kita tahu dari Juli pertengahan Juli hingga sekarang slightly harganya tidak terlalu bergerak kemana-mana. Dan saat kemarin mungkin muncul berita bahwa akan ada dividen sudah sempat mencapai tertingginya hingga hampir 28.000, 27.750. Dan saat ini mungkin relatively pergerakan ITMG lebih stabil dan kalau melihat dari pergerakan secara teknikal ya, itu posisi ITMG justru ada potensi untuk sedikit tes di angka sekitar 26.800. Jadi saya rasa untuk pergerakan di ITMG akan seperti itu. Ada peluang penurunan dulu begitu ya Pak William ya, menurut Anda ya, Ya, untuk koreksi ITMG. minor untuk ITMG. Koreksi minor, baik. Kita menuju ke rekomendasi saham pilihan. Anda lebih banyak merekomendasikan saham-saham yang seperti apa ketika Anda mengatakan tadi ada peluang koreksi minor untuk IHSG dan pilihlah saham-saham yang sedang koreksi tapi ada potensi pembalikan arah atau kenaikannya belum terlalu signifikan. Saham-saham yang Anda lirik tuh lebih ke sektor yang bagaimana Pak William? Kalau kita bicara sektor sebenarnya yang kita lihat masih cukup menarik ada di sektor perbankan, finance terutama di perbankan. Kalau kita bicara untuk yang belum mengalami kenaikan cukup signifikan, mungkin properti yang sudah mulai mengalami kenaikan, hanya saja belum terlalu signifikan. Jadi beberapa properti ya, itu Oh, yang bisa cukup menarik untuk kita baik. lakukan Dapat akumulasi. kita lihat di layar pemirsa sudah kami rangkum dalam grafis rekomendasi saham pilihan dari Pak William Suryawijaya, Yugen Sekuritas, ada BBRI buy, Astra juga buy, Unilever buy dan juga ada Pakuwon direkomendasikan buy ya. Kita mulai dari properti terlebih dahulu Pak. Kalau banking dan beberapa saham lain kan sering diulas nih, tapi kalau properti beberapa waktu yang lalu juga naiknya cukup signifikan. Kalau nggak salah termasuk Pakuwon ya Pak ya, dan juga ada BSDE dan beberapa saham lainnya. Pakuwon ini peluangnya menarik apa Pak? Kalau kita bicara Pakuwon ini sebenarnya sudah mengalami tekanan yang cukup panjang ya. Dari kita bicara di April hingga ke Juli dan Juli hingga sekarang ini trennya sudah mulai terlihat bahwa mulai ke arah uptrend. Sedangkan kemarin Pakuwon ini sempat mengalami tekanan cukup dalam dari tertingginya di 515 hingga ke 470. Kalau kita bicara upside, sebenarnya Pakuwon ini masih terbuka peluang untuk bisa kembali ke angka di atas 520. Jadi kalau kita bicara sekarang kondisinya di angka sekitar 470, support yang kita lihat terdekat itu sebenarnya di angka sekitar 462. Jadi saya rasa untuk risiko jauh lebih kecil dengan potensi upside yang
Oke, resiko jauh lebih jauh lebih kecil besar. dengan Ya, potensi upside yang jauh lebih besar. Jadi peluang untuk buy di Pakuwon ini dirasa oleh Pak William masih cukup menarik. Saham yang uptrend tapi saat ini sedang terkoreksi sehingga menarik untuk kita lakukan pembelian. Begitu ya Pak William ya? kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia. Apa yang membedakan Pakuwon dengan emiten properti lainnya? Apakah ada selain Pakuwon yang juga Anda rekomendasikan namun mungkin tidak masuk dalam list grafis tadi Pak William? Sebenarnya yang terlihat uptrend-nya cukup kuat, baik jangka pendek maupun menengah, itu kita lihat Alam Sutra yang cukup menarik. Hanya saja mungkin kenaikannya sudah cukup signifikan dan belum ada koreksi yang cukup mendalam seperti Pakuwon. Jadi saya rasa Alam Sutra mungkin lebih ke arah wait and see dulu, walaupun memang secara jangka pendek ke menengah uptrend-nya masih terlihat cukup kuat. Oke, boleh mulai di lirik-lirik juga ya, ada Alam Sutra atau Asri ya Pak ya? Iya betul. Baik, lanjut kita ke Unilever. Ya, kalau Unilever memang terlihat tekanannya bisa dirasa cukup panjang ya, karena kita tahu dari Mei akhir hingga sekarang itu turunnya terus-menerus. Jadi dari biasa main di angka sekitar 3 ribuan dari Mei itu sekarang mungkin udah mendekati sekitar 2.000. Sedangkan terlihat support terdekat di Unilever ini ada di sekitar 2.220. Jadi kemungkinan untuk terjadinya koreksi lebih kecil dibandingkan potensi pembalikan arah. At least Unilever akan mencoba balik lagi di angka sekitar 2.600. Jadi saya rasa itu yang terlihat di Unilever, maka dari itu Unilever terlihat menarik. Oke, Unilever saat ini terlihat menarik begitu. Boleh diulangi Pak untuk support dan juga upside-nya? Kalau kita bicara support di angka sekitar 2.220 dengan potensi upside pembalikan ke arah sekitar 2.600. Baik, itu dia rekomendasinya ya dari sektor consumer good pemirsa. Sudah kita bahas 2 rekomendasi saham pilihan, masih ada 2 lainnya nanti akan kita ulas. Berikut juga update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana IHSG melanjutkan kenaikan masih tipis 0,10% atau 7 poin di 7.678. Usai jeda, kami segera kembali. Kami dalam segmen Market Buzz masih mengulas rekomendasi dari Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Namun karena waktu menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pergerakan menguat dan membreak 7.700 dan mencoba untuk bertahan di 7.700 dengan penguatan 0,41% atau 31 poin. Diiringi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah di 15.499, kurang 1 poin lagi pemirsa berada di 15.500-an kembali. Sementara deretan saham pada pagi hari ini yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan pemirsa ada PT RO yang naik 7% di 900, PT PP naik 3% pada posisi 468. Kemudian pemirsa ada saham ITMG pemirsa ya di 27.900 seiring informasi yang sudah kita sampaikan juga tadi terkait dengan dividen. Kemudian ada GoTo pemirsa ya, ada beberapa saham lainnya seperti UNTR, Brand, CMRE. Dan losersnya justru kalau PT PP masuk gainers, Wika justru masuk ke losers memimpin dengan pelemahan 3% di 378. TPIA, DSSA, Gula, Gudang Garam, Doit, Mika, OBMD dan juga BDKR pemirsa. Sementara secara pergerakan sektoral, ada teknologi yang memimpin 0,58%, disusul properti, kemudian beberapa sektor lainnya pemirsa, sektor keuangan, infrastruktur, energi juga masuk dalam sektor-sektor yang menjadi sektor yang menguat pada pagi hari ini. Mayoritas sektoral bergerak menguat ya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak William. Pak William, melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini seberapa kuat IHSG? Kayaknya belum hari ini profit takingnya. Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita melihat pola pergerakan sebenarnya masih cukup menarik untuk kita bicara untuk IHSG jangka pendek, menengah maupun panjang. Dan jangka panjang memang sudah terlihat posisi uptrend yang cukup kuat.
Hanya memang koreksi minor yang tetap perlu diwaspadai oleh investor kalau kita bicara untuk terutama untuk trader ya dan investor jangka pendek. Jadi saya rasa itu yang mungkin tetap perlu dicermati atau diwaspadai oleh investor. Kalau kita bicara jangka menengah ke panjang, ya kita bicara lebih ke arah potensial gain atau upside yang memang terlihat bahwa IHSG sudah meraih rekor tertinggi, jelas beberapa kali meraih rekor selama bulan Agustus kemarin. Tentunya itu memperlihatkan bahwa kondisi IHSG sendiri masih cenderung naik untuk jangka panjang. Baik, masih cenderung naik untuk jangka panjang dan masih menarik ya untuk saat ini. Kita lanjutkan rekomendasi 2 saham pilihan lagi yaitu BBRI dan juga Astra. Kita ke Astra terlebih dahulu, alasan kuat Pak William memasukkannya dalam 4 list saham pilihan, bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara Astra dan BBRI ini sebenarnya mirip ya. Jadi pergerakannya cukup mirip dan Astra sendiri juga sudah mengalami kenaikan dari sejak Juli hingga sekarang. Dan potensi upside untuk Astra sebenarnya masih bisa dibilang cukup besar dengan tingkat resiko yang relatively lebih rendah, apalagi Astra ini dari angka 4 ribuan sudah mulai terus bertahan di angka 5 ribuan, mirip dengan BBRI. Jadi mungkin sekalian kalau kita bicara Astra dan BBRI, support terlihat mirip antara sekitar 4.950 dan BBRI mungkin di 4.980, sedangkan Astra ini potensial upside-nya masih ada kecenderungan ke angka 6.000 dan itu pun mirip dengan BBRI di sekitar 5.900-an, walaupun kalau kita bicara resisten terdekatnya untuk Astra di sekitar 5.375, BBRI di sekitar 5.425. Oke, mirip-mirip ya antara Astra dan juga BBRI. Kalau ingin koleksi dua-duanya, rekomendasinya tadi seperti itu atau mau pilih salah satu. Peluangnya masih cukup lebar ya, baik itu Astra maupun BBRI Pak William ya. Kalau Anda bicara target price-nya tadi sekitar Ya, 6.000. kalau kita bicara target price, kalau kita bicara untuk secara teknikal jangka pendek di angka 5.375 hingga ke 5.425 itu masih terbuka peluang untuk tercapai. Nah, masuknya lebih baik sekarang atau tunggu lebih rendah lagi Pak William? Sebenarnya kalau kita bicara untuk trading kapanpun masuk banyak kesempatan. Kalau kita bicara untuk jangka menengah, sebenarnya potensi di angka sekitar 5.000 sampai 5.100 keduanya masih cukup menarik untuk dilakukan akumulasi beli. Oke, itu dia ya rekomendasi sekaligus antara BBRI dan juga Astra. Selanjutnya pemirsa kita ke update pembukaan perdagangan tadi ada saham PTPP di sana yang memimpin penguatan dari sektor konstruksi. Menariknya Wika justru memimpin pelemahan. Oke, Pak William dari 2 emiten konstruksi ini Anda melihat peluangnya seperti apa? Kalau kita lihat PTPP dulu ya. Kalau kita bicara PTPP dari Juni hingga sekarang memang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan dari angka stabil di sekitar 300-an, sekarang udah hampir 500. Kalau kita bicara PTPP dibandingkan dengan Wika, sebenarnya potensial upside-nya hampir mirip nih PTPP dan Wika, potensi koreksinya terlihat lebih besar dibandingkan potensi upside kalau kita bicara jangka pendek. Baik Tapi kalau itu kita bicara jangka PTPP panjang, maupun Wika ya Pak ya, dua-duanya ya, potensinya lebih ke koreksi jangka pendek. ya ke koreksi jangka pendek. Namun kalau kita bicara jangka panjang, sebenarnya pola uptrend-nya sudah mulai terbentuk. Jadi kalaupun melakukan akumulasi beli di sekarang, ya relatively term investasinya pasti lebih panjang. Lebih panjang ya. Oke, menarik untuk cicil beli tapi untuk term investasi yang lebih panjang. Iya, untuk jangka panjang. Kalau Untuk kita jangka bicara panjang. jangka pendek, justru potensi koreksi kayak contoh Wika mungkin di sekitaran 330 masih terbuka peluang untuk koreksi di angka itu. Walaupun kalau kita jangka pendeknya mungkin di angka sekitar 360 itu support, bukan support kuat, hanya mungkin akan tes ke angka itu untuk Wika. Baik, berarti tanda-tanda pembelian lebih menarik di Wika dibandingkan PTPP saat ini? Kalau melihat
upside seharusnya lebih menarik WIGA dibandingkan Oke, PTPP. baik. Itu dia ya. Ya, Terima kasih Pak William untuk sharing informasinya, rekomendasi saham pilihannya untuk pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Thank you Pak William, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. siap. Terima kasih. Selamat pagi. Lagi-lagi pemirsa ya, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.